Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Bunda harap anak-anak dapat menyimak video yang bunda sampaikan dengan baik ya. Dalam pembelajaran 3 sebelumnya disebutkan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam bidang usaha pertanian. Bagaimana dengan jenis usaha lainnya? Jenis usaha masyarakat Indonesia. Anak-anak, sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha yang menghasilkan jasa. Baiklah, simak materi berikut. Yang pertama, perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Anak-anak, ada industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Contoh dari industri kecil yaitu perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Namun, contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Seperti pada gambar yang ada di video. Jenis usaha yang kedua yaitu perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya, pada kegiatan jual beli di pasar dan orang belanja di toko swalayan. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan lainnya. Jenis usaha yang ketiga yaitu jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain. Meskipun tidak menghasilkan barang, seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian. Namun, pada usaha jasa ini memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah dokter yang memeriksa pasien atau mengobati pasien, guru yang sedang mengajar murid-muridnya, maupun ada lagi contoh dari jasa. Jenis usaha jasa yaitu pengacara, montir mobil, pemandu wisata. Itulah jenis-jenis usaha masyarakat di Indonesia. Ternyata selain usaha pertanian, ternyata ada usaha perindustrian, perdagangan, serta jasa. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang jenis usaha masyarakat di Indonesia, sekarang kita belajar tentang tangga nada diatonis. Anak-anak masih ingatkah bahwa tangga nada diatonis ada dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan ada pula tangga nada diatonis minor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, ada jenis tangga nada diatonis. Tangga diatonis anak-anak terdiri atas 8 nada.
Tangga nada diatonis seperti yang Bunda jelaskan bahwa ada dua jenis, yaitu mayor dan minor. Tangga diatonis mayor biasanya memiliki ciri-ciri bersifat riang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Adapun contoh urutan tangga nada diatonis mayor. Ada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Angka 1 dan setengah tersebut ialah interval atau jarak nada. Selanjutnya ada tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1. Ini merupakan ciri-ciri dari tangga nada interval dari diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam, salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Ciri-ciri dari tangga nada diatonis minor yaitu lagu bersifat sedih, kurang bersemangat, dan melodi lagu diawali dan diakhiri nada la. Namun tidak menutup kemungkinan pula diawali nada mi dan diakhiri dengan nada la. Namun ada pula lagu yang bertangga nada minor yang gembira dan bersemangat. Misalnya lagu Ayam dan Lapeh dan Bungong Jumpa. Kedua lagu tersebut akan kita pelajari pada tema 9. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang tangga nada diatonis mayor dan minor, sekarang kita belajar toleransi dari permainan tradisional anak-anak. Anak-anak saat ini dibanjiri dengan permainan digital melalui alat-alat elektronika. Dengan permainan digital, anak-anak merasa tidak perlu bermain dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, seperti yang diutarakan oleh Bapak Zaini Alif dari komunitas Hong saat acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia, beliau mengatakan permainan tradisional menjadi jurus ampuh agar anak-anak kembali kepada nilai-nilai kebersamaan. Anak-anak mohon perhatikan gambar yang ada di video. Apakah anak-anak pernah memainkan permainan tersebut? Jika pernah, apakah anak-anak merasa senang? Dan permainan tersebut, apakah bisa dilakukan hanya satu orang? Jika dilakukan dengan satu orang, apakah merasa senang? Apakah anak-anak merasa senang jika dilakukan bersama teman? Iya. Kita akan merasa senang atau gembira jika bermain bersama teman-teman dan akan merasa bosan jika bermain sendirian. Maka dari itu, dari permainan inilah kita belajar toleransi, di mana toleransi tersebut tidak memandang fisik, tidak memandang jenis kelamin, maupun usia. Perempuan atau laki-laki boleh bermain, maupun orang yang sudah dewasa dan anak-anak bisa bermain bersama pula. Anak-anak zaman sekarang merupakan generasi emas para pemimpin bangsa di era 100 tahun Indonesia. Kita mengharapkan 30 tahun lagi generasi ini adalah generasi yang dapat mengenali keragaman bangsa dan mampu bertoleransi serta menjaga dan melestarikan kebudayaan. Bunda harap anak-anak dapat menjaga sikap akan keragaman bangsa, toleransi, dan
dapat mengembangkan kebudayaan kita sendiri. Jangan sampai terlena akan kecanggihan teknologi sehingga melupakan ciri khas dari bangsa kita sendiri. Anak-anak, setelah penjelasan Bunda tentang jenis usaha masyarakat Indonesia, tangga nada diatonis mayor dan minor, serta belajar toleransi dari permainan tradisional, Bunda akan memberikan tugas, yaitu pada halaman 34 bagian kegiatan bersama orang tua dan halaman 37 pada bagian ayo mencoba. Bunda harap anak-anak mengerjakan tugas berikut dengan baik ya. Materi dari Bunda, jika ada salah kata Bunda mohon maaf, kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.